Hey guys, Tigri sini. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang semua hal yang perlu kamu punya untuk kamu yang mau jadi seorang solopreneur gitu. Kalau kamu gak tahu apa itu solopreneur, singkatnya itu adalah kamu akan mengubah skill yang kamu miliki jadi sebuah bisa edukasi online, entah itu kursus online ataupun program coaching gitu. Dan bisnis ini enaknya itu adalah bisa dikerjakan oleh satu orang gitu, gak usah banyak orang, gak perlu ada tim, karyawan, partner ataupun apapun itu. Jadi ini bakal cocok banget tuh kamu yang introvert ataupun seorang entrepreneur pemula gitu, yang gak punya uang untuk hire tim gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke inti videonya. Itu dah semua hal yang kamu perlukan tuh kamu yang mau jadi solopreneur. Yang pertama itu dah skill. Ini udah jelas banget ya. Semua dari kita itu butuh skill gitu, apalagi untuk bisa edukasi online. Skill apa yang mau kita jual, skill apa yang mau kita monetisasi gitu. Skillnya itu bisa jadikan kursus online ataupun coaching program seperti yang tadi saya katakan di awal ya. Nah, skill apa aja sih yang bisa kamu jual itu? Ini skillnya itu macam-macam ya. Mungkin kamu udah punya skill tertentu, seperti kamu jago ngomong di depan kamera, kamu jago naikin sosial media gitu, jago naikin followers di YouTube, jago naikin followers di Instagram, ataupun kamu jago copywriting, kamu jago memasak gitu. Banyak juga gitu ibu-ibu yang jualan ebook atau kurs online gitu tentang caranya bikin kue biar mengembang dan sebagainya. Tapi tetap aja laku gitu karena kita butuh skillnya gitu. Apapun yang kita lakukan itu memerlukan yang namanya skill. Contohnya ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga kan kita bisa lihatnya itu biasa aja gitu, gak perlu punya skill apa-apa. Tapi ibu rumah tangga harus bisa masak misalkan. Kemudian harus jago atur keuangan keluarga. Kemudian harus jago perencanaan gitu kalau mau jalan-jalan. Kemudian ibu rumah tangga juga harus jago komunikasi dengan suami, komunikasi dengan anak gitu. Gimana cara anaknya biar nurut gitu. Gimana cara mendidik anak dan sebagainya. Itu kan ibu rumah tangga aja gitu perlu banyak skill gitu. Apalagi orang lain gitu. Kamu cukup ajarkan aja skill yang kamu jago gitu. Kalau kamu gak jago, kamu bisa belajar aja dulu gitu. Untuk jadi expert di bidang tertentu, minimal kamu itu bisa belajar hal itu selama 20 jam gitu. Kalau kamu mau bikin konten, ya udah bikin konten dulu. Kalau kamu mau jago memasak, ya udah coba-coba aja memasak gitu. Ikutin resep dan sebagainya. Nanti kalau udah 20 jam, pasti kamu itu udah tahu patternnya gitu. Apa sih celah-celahnya? Apa sih yang biasanya di repeat gitu? Kalau kamu mau jago Excel gitu, ya udah belajar aja dulu Excel, atau jago Notion sekarang cukup ramai gitu. Orang-orang jualan produk digital Notion gitu. Ya udah kamu belajar dulu Notionnya kayak gimana. Kemudian buat videonya seperti yang saya lakukan ini, misalkan tutorial Notion di YouTube ataupun tutorial Notion di Instagram. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi skillnya dulu kamu asah dulu kalau kamu belum punya skill. Kalau kamu udah punya skillnya itu lebih bagus gitu. Kamu bisa belajar lagi lebih dalam lagi di skill tersebut biar lebih naik level gitu. Biar kalau kamu ngejelasin ke orang lain juga lebih gampang gitu. Gimana caranya orang yang pemula bisa lebih lebih mengerti gitu dengan isi materinya yang kamu jelaskan itu. Dan skill ini juga tadi seperti yang saya bilang, mau itu ibu rumah tangga, mau itu siswa, mau itu business owner gitu, semuanya itu butuh skill gitu. Setelah yang lainnya bisnis skill ini, kamu bisa jago iklan, misalkan jago iklan di Facebook, ya udah kamu bisa bikin kurs online nya, kamu bisa bikin coaching programnya untuk Facebook Ads itu. Ataupun kalau gak bisa Facebook Ads nya gimana, ya udah kamu jago misalkan bikin iklannya, ya udah bikin iklannya aja. Gimana caranya bikin iklan Facebook itu bagus gitu, banyak diklik orang lain. Jadi gak usah semuanya gitu dari awal, bikin iklannya sampai bikin landing page-nya, bikin videonya gimana, video sales letter gitu, PSL, sampai jalanin Facebook page-nya itu kayak gimana. Jadi skill apapun skill yang kamu miliki itu tetap berarti gitu. Jadi gak usah tahu dari awal sampai akhir gitu. Kalau tahu dari awal sampai akhir ya bagus gitu, kamu bisa cari lebih mahal gitu. Tapi kalau kamu cuman jago di satu hal aja gitu, satu hal yang kecil gitu, yang seperti yang tadi, cuman jago bikin copywritingnya aja, copywriting landing page, ya udah kamu jual skill tersebut.
gak usah susah-susah gitu. Ya apalagi sih yang high demand sekarang ini, kemungkinan yang saya sarankan itu adalah berhenti dari addiction gitu, dari ketergantungan. Mau itu berhenti dari merokok, berhenti dari alkohol, berhenti untuk apa lagi ya, scrolling di sosmed. Itu saya rasa belum terlalu banyak gitu yang tap in di sana. Itu yang pertama, yang skillnya dulu, ini paling esensial ya. Kemudian untuk yang kedua, hal apa yang kamu butuhkan untuk kamu jadi solopreneur? Yang kedua itu adalah gadget gitu, seperti kamera handphone yang sedang saya gunakan ini. Kemudian kamu butuh laptop juga. Kemudian kamu kalau udah berkembang, kamu bisa beli kamera gitu, kamera SLR ataupun kamera mirrorless yang lainnya. Ataupun kamu juga bisa beli mic kalau kamu mau gitu. Jadi gadget ini bisa dibilang cukup penting. Tapi kalau kamu gak punya gadgetnya gitu, udah pakai kamera aja dan laptop itu udah cukup gitu. Laptop dan juga handphone gini. Itu kamu bisa buat konten dan juga bikin video kurs online-nya gitu. Kemudian hal yang penting lainnya kalau kamu mau jadi solopreneur, yang ketiga itu adalah internet gitu, koneksi internet. Ini udah gak usah dibilangin lagi ya. Kemungkinan besar kamu udah punya kalau kamu nonton video ini gitu. Entah itu punya kuota ataupun punya wifi. Ini jelas kamu harus punya. Nanti kan kamu itu upload video, bikin konten ataupun jalan iklan, semuanya kan harus memakai internet gitu. Dan kamu juga ngajarnya secara online. Jadi ya kamu harus punya kuota internet gitu. Selanjutnya nomor 4 itu adalah kamu harus memiliki beberapa software. Softwarenya itu sebenarnya gak terlalu banyak gitu. Ya penting kamu bisa ngedit video gitu. Kemudian kamu bisa rekam layar gitu di laptop. Kemudian apa lagi ya, beberapa software yang kamu butuhkan. Software untuk pembelian seperti Maya, Tabelio, kemudian Link kalau kamu udah tahu, udah cukup familiar gitu, link.id itu bisa jadi opsi pembayaran. Kemudian kamu juga kalau mau bikin juga bisa itu bikin sebuah landing page gitu. Saya pakainya di Tabelio.page gitu, kalian bisa cek aja di sana gratis. Ya, cuman itu aja sih beberapa software yang saya gunakan. Gak terlalu banyak. Paling kalau kamu mau Zoom meeting bisa pakai Zoom ataupun Google Meet gitu. Dan yang terakhir yang kelima, hal esensial yang perlu kamu miliki untuk kamu yang jadi solopreneur itu adalah keberanian untuk memulai gitu. Keberanian memulai itu bisa dibilang semua pebisnis juga harus berani gitu. Mau gagal, mau berhasil nantinya, ataupun ada masalah, pasti kamu harus berani dulu memulainya gitu. Saya juga sebenarnya agak aneh gitu, gak terlalu biasa gitu bikin konten kayak gini. Tapi ya karena saya harus memulai, ya udah saya bikin aja kontennya. Kamu juga sama, share pengetahuan dan skill yang kamu miliki ke orang lain gitu. Semuanya juga ingin bermanfaat gitu. Kita akan bermanfaat bagi orang lain, dan ketika mereka suka dengan apa yang kita lakukan gitu, misalkan kamu suka tentang bisnis solopreneur yang saya kerjakan ini, kamu mungkin bakal join program mentoring yang saya punya gitu. Jadi sama-sama menguntungkan gitu. Saya dapetin uang gitu, kamu juga mendapatkan ilmu ataupun waktu yang dipersingkat gitu, daripada belajar lama-lama gitu, habisin waktu setahun 2 tahun gitu di YouTube. Ini saya rasakan sendiri ya. Saya belajar bisnis online itu secara otodidak gitu, mulai video di YouTube. Tapi kan itu kan memakan waktu lama, gak ada pengarahan juga dari mentor. Ya udah, saya terombang-ambing dan lain sebagainya. Dan ini juga akan berlaku untuk kamu juga gitu. Kalau kamu udah berani memulai, kemudian dapetin pendapatan, ya yang untung juga kamu gitu. Kamu bakal dapetin uang misalkan dari kurs online kamu, kemudian si customer kamu yang beli kurs kamu itu mendapatkan skill yang kamu punya gitu. Seperti yang tadi, skill memasak, skill produktivitas, skill berhenti merokok, skill apapun itu. Ini baik lagi ke poin yang pertama ya. Tapi intinya itu yang kelima ini adalah kamu harus berani memulai gitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kamu mau tahu caranya jadi solopreneur dari awal sampai akhir, saya udah buatin videonya. Ada 9 step gitu yang saya buat itu di video tersebut. Kamu bisa tonton aja setelah video ini.